Mereka Pak, didorong. Gimana? Bentar, Pak Roni dulu. Tim penasihat hukum. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah Visi Law Office di Bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret hari ini. Penggeledahan di kantor firma hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Hari ini kita mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan di mana KPK melakukan penggeledahan kepada salah satu firma hukum yang dimiliki oleh teman-teman ini jubir KPK Bapak Febri Diansyah yang diketahui menjadi kuasa hukum Hasto Kristianto dan juga membela Hasto Kristianto di sidang perdana tempo hari. Dalam pernyataan kerasnya teman-teman di depan awak media, ini Febri Diansyah, Pak Febri yang awalnya dulu adalah jubir KPK mengatakan bahwa KPK terang-terangan melakukan kriminalisasi dan Hasto itu bukan tahanan korupsi tapi tahanan politik. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan, serangan balik pun langsung dilancarkan oleh KPK dengan mengobrak-ngabrik teman-teman kantor kuasa hukum Hasto Kristianto dan ditemukan bukti teman-teman, bukti bahwa ada keterlibatan ini firma hukumnya yang bernama Visi Law Office dalam salah satu pencucian uang SYL atau Syahrul Yassin Limpo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertanian. Nah teman-teman, seperti apa sih? Apakah benar ini dari kuasa hukum Hasto Kristianto juga terlibat korupsi? Dan bagaimana nanti jadinya nasib Hasto Kristianto kalau misalnya sudah jadi tersangka korupsi dibela oleh koruptor juga? Dan tentu ini bakal mempersulit. Saya rasa kuasa hukum Hasto kalau misalnya tidak ditersangka juga, maka Hasto bakal pincang di sini teman-teman. Kakinya bakal pincang dan pembelaan-pembelaannya pun juga akan makin diragukan karena saat hadir di persidangan dirinya ternyata teman-teman menyimpan sebuah skandal besar pencucian uang di era Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Biar nggak simpang siur teman-teman, mending kita simak dulu video-video atau informasi-informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait penggeledahan firma hukum atau kantor hukum Visi Law. Ya, firma hukum Visi Law yang dimiliki oleh jubir KPK Bapak Ferdiansyah sekaligus ini kuasa hukum Hasto Kristianto. Oke, terima kasih. Tadi eksepsi yang kami sampaikan itu sekitar 130-an halaman ya, dengan berbagai poin yang bisa kita simak bersama. Tapi saya ingin sampaikan poin-poinnya secara sederhana. Pada dasarnya kami mengidentifikasi dan sudah menuangkan di eksepsi ada 15 persoalan dalam eksepsi tersebut. Persoalannya kalau di klaster ada 3 klaster. Satu, persoalan dalam proses sebelum dakwaan ini, yaitu tentu dalam proses penyidikan. Yang kedua, persoalan pada dakwaan itu sendiri. Dan yang ketiga, kekeliruan penerapan pasal 21 obstruction of justice. Jadi pada dasarnya 15 persoalan yang diklaster menjadi 3 isu besar tadi. Nah, poin yang paling utama yang kami sampaikan di awal adalah persoalan sebelum dakwaan ini ada pada proses penyidikan. Contohnya adalah surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pimpinan KPK, sementara pimpinan KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Sehingga menurut kami surat perintah penyidikan tersebut seharusnya tidak sah. Kalau surat perintah penyidikan tidak sah, maka proses penyidikannya juga tidak bisa dianggap sesuai dengan hukum. Konsekuensinya, dakwaan ini juga seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Office didirikan oleh beberapa mantan pegawai KPK dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Dari KPK ada juru bicara Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari ICW sendiri ada Donald Faris.
Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan saat ini penggeledahan masih berlangsung. Rasa Mala yang sedianya hari ini diperiksa sebagai saksi juga ikut dalam penggeledahan yang dimaksud. Mantan tim kuasa hukum SIL itu ikut menyaksikan proses penggeledahan, akan tetapi belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Sebelumnya, KPK mengumumkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pencucian uang pada Jumat 13 Oktober 2023. Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang telah menjerat SIL. Dalam perkara korupsi di Kementan, SIL terbukti secara sah telah melakukan pemungutan kepada pejabat di kementerian tersebut dengan total uang 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keluarga, seperti mencicil kartu kredit, perbaikan rumah, perawatan wajah, hingga aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan SIL selaku terdakwa kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Hukuman yang dijatuhkan terhadap SIL tetap berupa 12 tahun penjara sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada vonis di tingkat banding. Ini hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pelanggaran hukum acara yang sekaligus adalah pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak tersangka yang diatur di pasal 65 KUHP, yaitu hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Kenapa ini penting kami sampaikan? Karena ini bukan sekedar pengaturan pasal, tetapi hal yang paling substansial di KUHP sebenarnya semangatnya adalah perlindungan hak asasi tersangka yang secara seimbang, juga pengaturan tentang kewenangan-kewenangan penegakan hukum. Jadi jangan sampai proses penegakan hukum kita dengan mudah bisa menabrak aturan dan dengan mudah bisa melanggar hak-hak tersangka. Padahal itu dijamin secara tegas. Dan kita tahu Pak Hasto haknya tidak diberikan karena pada saat itu KPK buru-buru melimpahkan perkara dari penyidikan ke penuntutan dan kemudian ke proses persidangan seperti yang kita lihat hari ini. Kemudian dari aspek dakwaan kami menemukan cukup banyak persoalan, yaitu kekaburan penyusunan dakwaan. Mulai dari hal yang sederhana terkait dengan kesalahan penulisan KUHP dan KUHP, tadi juga sudah diuraikan sedemikian rupa, sampai dengan peristiwa-peristiwa yang saling bertentangan. Jadi pada dasarnya konsep utama dari pasal suap itu adalah delik berpasangan. Ya teman-teman, barusan kita telah tampilkan rangkuman rincian terkait penggeledahan firma hukum Visi Law Office yang didirikan oleh mantan jubir KPK yang bernama Pak Febri Diansyah, teman-teman. Dan diketahui juga Pak Febri Diansyah ini juga salah satu kuasa hukum Hasto Kristianto yang kembali membela Hasto di sidang perdana. Di sidang perdana kemarin Pak Febri Diansyah bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa KPK saat ini melakukan kriminalisasi dan juga Hasto ini bukan tahanan kriminal atau tahanan korupsi, tapi hanya tahanan politik yang memang adalah pesanan dari pemerintah. Pernyataan ini tidak main-main. Karena kalau misalnya sudah mengatakan bahwa Hasto ini adalah tahanan politik, maka menuduh Presiden Prabowo Subianto, menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi memang sengaja melakukan penahanan untuk membungkam mulut Hasto Kristianto atau membungkam PDIP agar tidak kritis. Nah, teman-teman, apakah KPK akan segera mengumumkan hasil penemuan-penemuannya? Apakah memang benar ini Pak Febri Diansyah itu terlibat korupsi, pencucian uangnya, tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret teman-teman ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Tentu kita bakal tunggu update terbarunya. Mungkin itu informasi kita hari ini. Jangan lewatkan update lainnya dari Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.